Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sebelum itu saya menjelaskan, saya akan memberikan gambar dari mesin las dan mesin bor. Titik kanan dan kiri saya adalah gambarnya. Yang pertama yang saya jelaskan adalah tujuannya. Tujuan dari praktikum ini ada beberapa, yaitu untuk mesin las dan mesin bor. Yang pertama dari mesin las, yaitu memberikan pengetahuan dalam mengoperasikan mesin las. Yang kedua, setiap praktikan dapat memahami dan mengerti gambaran penggunaan mesin las. Yang ketiga, setiap praktikan dapat mengoperasikan mesin las serta menganalisa hasil penggunaan mesin. Yang keempat, setiap praktikan dapat mengetahui jenis bahan yang digunakan untuk penggunaan mesin las. Tujuan dari praktikum mesin bor ini adalah, yang pertama, praktikan dapat mengetahui manfaat mesin bor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, praktikan juga dapat mengaplikasikan penggunaan mesin bor dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang ketiga, setiap praktikan dapat memahami serta dapat mengoperasikan mesin bor sesuai dengan fungsinya. Bagian kedua dari modul 1 ini adalah landasan teori. Landasan teori ini ada dua, dari mesin las dan mesin bor. Mesin las sendiri yaitu adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk menyambungkan logam dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas. Jadi sumber panas dari listrik ditimbulkan oleh beberapa busur api listrik. Untuk itu antara elektroda, las, dan benda kerja. Nah, benda kerja tersebut ini bagian dari rangkaian dari busur api arus listrik tersebut. Yang kedua dari mesin las ini adalah klasifikasi mesin las. Pengklasifikasian ini menjadi 3 kelas yang utama. Yang pertama, pengelasan cair seperti gambar di kiri saya, yaitu diartikan cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik atau semburan api yang terbakar. Yang kedua jadi pengelasan tekan. Nah, cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan dan kemudian ditekan hingga menjadi satu. Yang ketiga yaitu pematrian. Cara pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan paduan logam yang mempunyai titik cair rendah. Dalam hal ini, logam ini tidak dapat untuk cair. Yang ketiga dari mesin las listrik ini adalah klasifikasinya. Spesifikasi dari mesin yang pertama yaitu mesin las arus bolak-balik atau mesin las AC, yang berarti mesin las yang memerlukan arus listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik PLN atau generator AC. Kelebihan ini dari AC las ini yaitu, pertama, perlengkapan dan perawatannya lebih mudah. Yang kedua, kabel massa dan kabel elektroda dapat dihidupkan dan mempengaruhi yang dihasilkan. Yang ketiga juga, nyala busur kecil sehingga mengurangi timbulnya keropos pada gigi gelas. Dan yang kekurangannya yaitu, yang pertama, tidak dapat digunakan untuk semua jenis elektroda. Dan yang kedua, tidak dapat digunakan untuk mengelas semua jenis logam. Mesin las arus arah atau mesin las DC. Arus listrik yang digunakan untuk memperoleh nyala busur listrik adalah arus arah. Arus arah ini berasal dari motor busur listrik searah. Mesin arus yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak mulanya memerlukan peralatan yang berfungsi sebagai penyara arus. Penyara arus atau rectifier ini berfungsi mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Hal tersebut memiliki beberapa keunggulan, antara lain yang pertama, nyala busur listriknya itu yang dihasilkan lebih stabil dan lebih terang. Dan yang kedua, setiap jenis elektroda dapat digunakan, jadi seluruh jenis elektroda itu dapat digunakan pada alat ini. Yang ketiga, tingkat kebisingannya itu lebih rendah. Kan kita sendiri tahu kalau mesin las itu tingkat kebisingannya sangat tinggi, tapi dengan ini tingkat kebisingannya itu bisa lebih sedikit rendah daripada las yang lain. Selanjutnya yaitu mesin las ganda atau mesin las AC/DC. Mesin las ini mampu melakukan pengelasan dengan arus searah DC dan arus bolak-balik AC. Keluaran arus bolak-balik diambil dari terminal lilitan sekunder, sedangkan pada arus searah diambil dari keluaran lilitan alat perata arus. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin macam-macam peralatan las listrik. Yang pertama ada pembangkit arus listrik. Nah, ini berfungsi sebagai pengatur arus yang bekerja.
Yang kedua ada holder. Nah, holder ini berfungsi untuk pemegang elektroda pada saat proses pemanasan. Gambarnya. Terus yang ketiga ada klem massa. Nah, klem massa sendiri itu berfungsi dipasang pada meja kerja pada saat pengelasan. Yang keempat ada meja kerja las. Nah, meja kerja las ini berfungsi untuk menaruh barang-barang yang berguna pada saat pengelasan. Nah, yang kelima ada elektroda. Nah, elektroda sendiri itu berfungsi sebagai bahan tambah yang dipasang pada holder. Yang keenam ada tang penjepit. Tang penjepit ini berfungsi untuk menjepit atau memegang benda kerja yang telah dilas. Yang ketujuh ada palu las. Palu las berfungsi untuk membersihkan kotoran pada hasil las-lasan pada sambungan. Nah, yang kedelapan ada sikat baja. Sikat baja ini berfungsi untuk membersihkan benda kerja dari kotoran pada setelah pengelasan. Yang ke-9 ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari percikan api pada saat pengelasan. Yang ke-10 ada topeng las. Nah, topeng las ini untuk melindungi mata dari cahaya las dan percikan api agar cahaya las dan percikan apinya itu tidak kena ke muka. Yang ke-11 ada baju kerja. Nah, baju kerja ini dipakai pada saat proses pengelasan untuk menahan percikan api agar tidak terkena badan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pengelasan. Yang pertama yaitu las oksiasetilen atau oksiasetilen welding. Pada pengelasan ini, sumber panas berasal dari reaksi pembakaran antara gas asetilen dengan oksigen. Dan pada pengelasan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu peralatannya yang sederhana. Dan yang kedua yaitu murah dan mudah dipindah, sehingga sering digunakan untuk pemeliharaan dan reparasi. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, karena masukan panas dan kecepatan pengelasannya ini rendah, sedangkan harga Q atau V-nya ini tinggi, maka daerah yang terpengaruh panas ini akan mengalami pelebaran dan distorsi. Apa itu distorsi? Distorsi yaitu terjadi perubahan dimensi pada benda itu sendiri. Dan yang kedua yaitu las busur tungsten gas mulia. Pada pengelasan ini, sumber panas berasal dari busur listrik antara elektroda yang terbuat dari tungsten dengan logam yang dilas. Dan pada pengelasan ini, sumber arus yang digunakan bisa sumber arus AC maupun sumber arus DC. Dan pada pengelasan ini, logam induk tidak ikut terumpan. Apa itu logam induk? Logam induk yaitu logam asal yang nantinya akan disambung dengan metode pengelasan. Dan yang ketiga yaitu las busur logam gas. Pada pengelasan ini, sumber panas dihasilkan dari busur listrik antara elektroda yang berfungsi sebagai logam yang terumpan dan logam yang dilas. Dan pada pengelasan ini mempunyai kelebihan, yaitu perpindahan logam cair dari elektroda yang terumpan ini dapat diatur melalui kombinasi yang sesuai. Las busur elektroda terbungkus atau shielded metal arc welding. Shielded metal arc welding ini merupakan proses pengelasan di mana panas dihasilkan dari busur listrik antara ujung elektroda dengan logam yang akan dilas. Elektroda terdiri dari kawat logam sebagai penghantar arus listrik ke busur dan sekaligus sebagai bahan pengisi atau filler. Kawat ini dibungkus dengan flux, biasanya dipakai arus listrik yang tinggi 10-500 ampere dan dengan voltage yang rendah 10-50 volt. Selama pengelasan, flux mencair dan membentuk truk atau slag yang berfungsi sebagai lapisan logam las terhadap udara sekitarnya. Flux juga menghasilkan gas yang bisa melindungi butiran-butiran logam yang cair yang berasal dari ujung elektroda yang mencair dan jatuh ke tepi sambungan. Di praktikum kali ini juga ada berlakukan mesin bor. Mesin bor sendiri adalah suatu jenis mesin gerakan yang memutarkan alat pemotong
yang arah pemakanan mata bornya hanya pada sumbu mesin tersebut, biasanya pada pengerjaan pelubangan. Mesin bor menggunakan sebuah bahan pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa sisi potong dan galur yang berhubungan kontinus sepanjang badannya. Galur ini yang dapat lurus atau helix disediakan untuk memungkinkannya lewatnya serpihan atau fluida. Meskipun bor pada umumnya memiliki 2 galur, tetapi mungkin juga digunakan 3 atau sampai 4 galur. Maka, bor kemudian dikenal sebagai bor inti. Bor semacam ini tidak digunakan untuk memulai sebuah lubang, melainkan digunakan untuk meluluskan lubang atau menyusutkan lubang. Berikut adalah jenis-jenis mesin bor, yakni yang pertama adalah mesin bor meja. Mesin bor meja adalah mesin bor yang diletakkan di atas meja. Mesin ini digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter kecil, terbatas sampai dengan diameter 16 mm. Prinsip kerja mesin bor meja adalah putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros mesin itu berputar. Selanjutnya, poros berputar yang sekaligus sebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik turun dengan bantuan roda gigi lurus dan gigi rek yang dapat mengatur tekanan pemakanan saat pengeboran. Bagian-bagian mesin bor meja atau mesin bor duduk adalah sebagai berikut. Ada spindle head, ada spindle, ada potong, ada pemata potong, ada meja, ada base atau dudukan, ada kelistrikan, ada drill plate handle, ada kolom atau tiang. Bagian pertama yang akan saya jelaskan adalah dudukan atau base. Base ini merupakan penopang dari semua komponen mesin bor. Base terletak paling bawah dan menempel pada lantai, biasanya di baut. Pemasangannya harus kuat karena akan mempengaruhi keakuratan pengeboran akibat dari getaran yang akan terjadi. Yaitu bagian dari mesin bor yang digunakan untuk menyangga bagian-bagian yang digunakan untuk proses pengeboran. Meja atau table yaitu bagian yang digunakan untuk meletakkan benda-benda yang akan dibor. Selanjutnya, mata bor atau drill adalah alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Selanjutnya, spindle yaitu bagian yang menggerakkan cuk. Selanjutnya ada kepala spindle, yaitu rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa belt dan diatur oleh drill feed handle. Drill feed handle sendiri yaitu handle untuk menurunkan atau menekankan spindle dari drill ke benda kerja. Selanjutnya ada kelistrikan. Kelistrikan yaitu penggerak utama dari mesin bor adalah motor listrik. Selanjutnya ada ragum. Ragum untuk mesin gardi digunakan untuk menekan benda kerja pada saat dibor. Yang kedua ada mesin bor tangan atau pistol. Mesin bor tangan adalah mesin bor yang pengoperasiannya dengan tangan dan bentuknya seperti pistol. Yang ketiga ada mesin bor tegak digunakan untuk menggerakkan benda kerja yang ukurannya yang lebih besar. 9 cara perawatan dalam mesin bor. Yang pertama adalah pelumasan secara rutin untuk menghilangkan panas dan gesekan. Yang kedua adalah membersihkan mesin secara rutin setelah selesai digunakan. Yang ketiga adalah chips harus dibersihkan dengan menggunakan kuas. Yang keempat adalah pisau, groove, spindle shaft, belt, dan pulau harus dibersihkan. Yang kelima adalah memberikan cairan anti karat untuk menghindari mesin dari berkarat. Yang keenam adalah pastikan alat pemotong itu lurus atau sesuai dengan standar sebelum mesin itu beroperasi. Yang ketujuh adalah jangan meletakkan alat-alat apapun di atas mesin bor. Yang kedelapan adalah hindari dari penggunaan pakaian yang longgar. Terus yang ke-9 atau yang terakhir ini adalah gunakan alat perlindungan khusus untuk mata. Pelaksanaan praktikum untuk mesin las dan mesin bor. Pelaksanaan praktikum untuk mesin las sendiri, alat dan bahannya ada 3. Yang pertama adalah mesin las listrik, yang kedua adalah elektroda, dan yang ketiga adalah plat besi. Selain alat dan bahan, mesin las sendiri mempunyai prosedur praktikum. Ada 4. Yang pertama adalah praktikan harus memperhatikan asisten laboratorium yang mengoperasikan mesin las. Yang kedua adalah praktikan harus mencatat hal-hal yang penting yang telah disampaikan asisten laboratorium mengenai materi mesin las. Yang ketiga adalah praktikan mengoperasikan
mesin las sendiri ini secara berkelompok. Yang keempat, praktikan membuat rangkuman mengenai materi mesin las yang telah disampaikan oleh asisten laboratorium dalam bentuk report. Kita dalam menggunakan atau mengoperasikan semua jenis mesin harus memperhatikan keselamatan kerja. Keselamatan kerja di sini ada 4. Yang pertama adalah jangan dekat-dekat dengan mesin pada saat mesin itu beroperasi. Yang kedua, gunakan alat perlindungan khusus untuk badan kita atau untuk praktikan yang lainnya. Terus yang ketiga, jangan mengoperasikan mesin tanpa seizin asisten laboratorium. Yang keempat atau yang terakhir adalah jangan bergurau pada saat mesin itu beroperasi. Untuk pelaksanaan praktikum pada mesin bor ada 3 alat dan bahan. Yang pertama adalah mesin bor, yang kedua adalah pisau drill, dan yang ketiga adalah plat besi. Prosedur praktikum pada mesin bor yang pertama adalah praktikan harus memperhatikan asisten laboratorium yang mengoperasikan mesin bor, dan yang kedua adalah praktikan mencatat hal-hal yang penting mengenai materi mesin bor yang telah disampaikan oleh asisten laboratorium. Yang ketiga adalah praktikan mengoperasikan mesin bor. Yang keempat atau yang terakhir adalah praktikan membuat rangkuman mengenai materi mesin bor yang telah disampaikan oleh asisten laboratorium.